Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga di bulan yang penuh berkah ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di bulan yang berkah ini kita masih untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini kita masih membahas surat An-Nazi'at yang bagian kedua. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih wa salatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian jemaah rahimani wa rahimakumullah, syukur kita pada Allah SWT telah menyampaikan kita di bulan Mubarak, bulan Ramadan, yang mana ini merupakan salah satu kesempatan berharga bagi orang-orang yang ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala lewat jalur takwaan. Dan bulan ini istimewanya ialah bulan yang dilipat gandakan amalan fardu maupun amalan sunnah, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang menjadi perhatian khusus bagi Allah dan Rasulnya dan para ulama saleh dan orang-orang yang sebelum kita dalam hal mempelajari Al-Quran. Sebagian ulama menutup majelis-majelisnya, majelis hadis, majelis fikih, majelis akidah, dan mengubahnya semuanya menuju kepada majelis Al-Quran saja. Karena memang bulan Ramadan identiknya adalah bulan Al-Quranul Karim. Persoalannya di tengah masyarakat kita baru sebatas kebanyakannya memfokuskan kepada tilawah atau pembacaan lafaznya, belum berfokus kepada memahami maknanya. Ada, cuman sedikit sekali dibandingkan yang menjadikan sekedar tradisi pembacaan atau melantunkan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam mestilah mengenal kitab suci kita atau mengenal pedoman yang Allah berikan, yaitu dengan cara membacanya, dengan memahami lafaz-lafaz yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu kita membutuhkan ilmu, yaitu ilmu yang mengungkapkan makna itu, yaitu ilmu tafsir. Oleh karena itu kita membuka Aisar Tafasir, yaitu tafsir yang paling mudah bahasanya atau paling mudah pembahasannya, paling gamblang untuk kita baca. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surat An-Nazi'at. Pada bagian yang kedua dibagi oleh Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah ta'ala. Pada bagian Faqala ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Baik, ini ucapan dari Fir'aun laknatullah alaih, yakni annahu la rabba fawqahu. Maksudnya Fir'aun laknatullah alaih tidak ada Tuhan yang melebihi dia, yang lebih tinggi, lebih mulia daripada dia. Dia merasa a'la min Rabbi Musa. Dia lebih tinggi dari Tuhannya Nabi Musa. Atau dia menyatakan a'la maknanya yang di atas segalanya, tidak ada Tuhan selain dia. Fa'akhadhahu Allahu ay 'adzabahu nakal ay 'adzab al-akhirati ay al-kalimah hiya qawluhu ana rabbukumul a'la. Maka Allah tarik dia. Maksudnya Allah akhadahu maknanya Allah azab dia. Nakal maknanya yang makna nakal dalam Al-Quran maknanya azab. Pendapat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nakal maknanya azab. Namun nakal tidak sebatas azab sebetulnya.
azab besertai penghinaan dan pelajaran. Nakal maknanya dalam Al-Quran, azab disertai dengan penghinaan dan pelajaran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahu kunu qiradatan khasi'in waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma fawqaha wa ma baina yadayha waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin." Nakal maknanya itu adalah azab sekaligus juga kehinaan di dunia, sekaligus juga pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Nakal maknanya juga mau'izah bagi orang-orang yang beriman. Ya, apa mungkin ini yang diserap dalam bahasa Indonesia nakal? Nakal, iya. Baru mau tanya, Ustaz. Anak nakal berarti anak yang diazab. Malin kundang dong, Ustaz. Ya, kamu anak nakal, jangan ya bilang seperti itu pada anaknya. Tapi maknanya dekat ya, maknanya dekat. Artinya anak yang nakal, anak yang nauzubillah diazab sama Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan ini dan dijadikan pelajaran buat yang lain. Jangan. Malin kundang. Baik. Jadi lafaz nakal Allah gunakan untuk mengazab sebuah kaum yang memang sudah keterlaluan. Kemudian azabnya itu unik biasanya. Azabnya itu unik gitu. Mustahil terjadi di dunia gitu, atau ada sebuah kekhususan. Ya, seperti mana diubahnya wajah orang-orang Bani Israel yang melanggar ketentuan Sabat, ya, dia memancing di hari Sabtu, padahal hari Sabtu itu saatnya Sabtuan gitu. Sabtuan. Kalau kita Jumatan. Kalau orang Islam Jumatan. Kalau di zaman Bani Israel Sabtuan. Itu unik tuh. Aslinya tuh Bani Israel harus ibadah pada hari Jumat. Nah, sama Jumat. Hari Jumat lah hari yang suci ya. Hari rayanya orang-orang yang beriman dari zaman Adam alaihissalam sampai zaman kita Nabi Muhammad SAW. Cuman Bani Israel ini ngeyel. Jangan Jumat lah, tanggung gitu. Sabtu mundurin sehari gitu. Akhirnya Allah kabulkan permintaan mereka, ya udah Sabtu. Ketika dijadikan hari Sabtu, mereka juga masih melanggar. Pelanggarannya enggak sendiri, rame-rame berjamaah dan sombong lagi. Ketika ditegur mereka sombong. Kami dapat ikan nih karena ikannya enggak kami tangkap, dianya masuk perangkap. Nah, gitu. Astagfirullah. Sudah pernah kita ceritakan belum ya? Belum, baru dengar nih. Kisah pelanggaran Bani Israel yang memancing pada hari Sabtu itu harus kita tahu itu sejarahnya, lucunya tuh. Lucu sekali itu Bani Israel. Sehingga Allah ubah wajahnya. Istilah ilmu tafsirnya itu al-maskhu, itu pengubahan wajah. Jadi wajahnya udah kayak monyet. Bukan wajahnya semuanya, berubah bentuk. Badan fisiknya jadi monyet dan jadi babi ya. Bagi yang muda-muda jadi monyet, bagi yang udah tua jadi babi. Makanya orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW ketika Nabi diturunkan ayat ini, maka mereka merah mukanya, marah padam. Karena ada yang mengatakan pada mereka saudaranya kera atau saudaranya babi itu Bani Israel. Maka mereka marah, tersinggung ya, karena aib yang mereka tutup bertahun-tahun, berpuluh generasi dikuat oleh Al-Quran. Jengkel mereka kepada Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian mereka berubah menjadi seperti itu, dan itu menjadi nakal ya. Itu yang disebut dengan nakal, lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, begini Fir'aun ini juga nakal. Nakal al-akhirati wal ula. Ya, Fir'aun ini juga nakal. Kenakalan Fir'aun apa? Macam-macam sekali. Tapi yang paling puncak adalah ucapan dia. Ucapan dia yang dua. Apa itu kalimat nakal al-ula, yaitu ucapan dia ma'alimtu. Apa? Ma'alimtu. La. Yang pertama itu ucapannya adalah ma'alimtu rabban siwa apa? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi afdal. Ada di surat Al-Qasas. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan tidaklah aku mengetahui Tuhan kalian melainkan aku. Ghairi. Nah, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Uqil li ya Haman ala tini faj'al li
sarhan la'alli attali'u ila ilah Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wahai kaumku, sungguhnya dan aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain diriku. Wahai ya Haman, itu arsitekturnya apa? Perdana menterinya. Haman itu disuruh membuat bangunan dari tanah liat sehingga la'alli attali'u ila ilahi Musa, sehingga saya bisa naik ke atas melihat Tuhannya Musa. Ini ucapan dia dulu. Kemudian ucapan dia yang kedua, kenakalannya yang kedua apa? Yang surat ini apa? Ana rabbukumul Ana a'la. rabbukum al-a'la. Ana rabbukumul Baik. a'la. Ada sebagian ulama yang menukil hadis riwayat Imam Muslim, jarak ucapannya ini 40 tahun. Ini disebutkan oleh Syekh di sini. Wa bainal kalimataini al-khabithataini 40 sanatan. Sana. Baik. Ada 40 tahun jarak di antara dua statement ini. Fal ula qalaha fi bidayati da'wati haitsu da'a annahu bahatha wastaqsa. Ya, ucapan yang pertama ini adalah ke awal dakwahnya Nabi Musa kepada dia, Fir'aun. Itu pun setelah katanya bahasa waqtaqsa, maksudnya dia mencari-cari tahu. Ya, fil bahsi wajtahada wa annahu ba'da kulli dzalik al-ijtihadi lam ya'lam anna lin-nasi min qaumihi min ilahin siwahu. Maksudnya dia tidak menemukan, maksudnya tidak ada Tuhan yang layak bagi kaumnya selain diri dia sendiri. Jadi dia research dulu ya. Nah, kayaknya saya yang paling tinggi nih gitu kan. Mungkin dicari negara adik kuasa gitu kan. Berapa kekuasaannya saya yang paling hebat nih katanya. Mungkin dia menelitinya salah metodenya gitu. Metodenya salah. Nanti Allah ajarkan metode yang betul bagaimana mencari Allah yang layak, lebih jauh lebih layak daripada sangkaan Fir'aun itu. Metodenya nanti rasakan. Baik. Ada juga ulama yang mengatakan Fir'aun yang ucapan yang pertama ini diucapkan oleh Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sedangkan Fir'aun yang kedua ini yang mengatakan ana rabbukumul a'la itu adalah saudara sebapaknya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun, saudara angkat lah gitu. Saudara apa sih istilahnya? Fir'aun punya anak, anaknya itu sebaya dengan Nabi Musa. Musa dengan anak ini apa nih hubungannya? Hubungannya apa ya? Nggak ada ya? Bukan. Nggak ada hubungannya. Soalnya anak angkat kan Ustaz. Anak angkat ya? Namanya Apa itu? teman main. Ya saudara angkat. Saudara angkat ya? Iya, jatuhnya saudara angkat. Saudara angkat. Ya. Fir'aun yang kedua adalah saudara angkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka ulama berbeda. Namanya siapa nih? Ada yang mengatakan Maneftan, ada yang mengatakan Ramses II. Kalau boleh kita kait hubung-hubungkan gitu, Ramses II itulah yang mengatakan itu ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sedangkan Fir'aun yang kedua yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Baik. Ala kulli hal ya, hanya pendapat sejarah ya. Bolehlah kita. Qauluhu ta'ala inna fi dzalika la'ibrah liman yakhsha. Baik. Inna fi dzalik, yang sesungguhnya yang terdapat pada hal tersebut yaitu pengisahan Fir'aun versus Musa alaihissalatu wassalam adalah ibrah. Apa itu ibrah? Pelajaran. Hikmah, pelajaran. Sesuatu yang berharga yang harus dipetik, difahami. Tapi syaratnya adalah bagi siapa? Liman yakhsha. Man lafaz umum. Man lafaz yufidul umum. Siapa saja artinya situ. Siapa saja. Jadi siapapun bisa mengambil hikmah mengenai kisah Nabi Musa dan Fir'aun, tapi dengan syarat dia harus senantiasa takut kepada Allah. Yakhsha fi'il mudhari', ya kan? Liman yakhsha fi'il mudhari' senantiasanya menunjukkan ketersambungan ya. Fi'il mudhari' bisa bermakna ketersambungan senantiasa. Orang yang senantiasa takut kepada siapa enggak disebutkan di sini. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhshallah, ya kan? Masyaallah. Maf'ul bihnya enggak disebutkan, objeknya enggak disebutkan. Kenapa? Maklum sudah.
Ya, yang hanya ditakuti itu maklum hanya Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ya, bukan Firaun lagi. Wa qaulu ta'ala inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha Firaun. Enggak nyambung kan? Atau yakhsha apa? Enggak nyambung. Nah, jadi takut menjadikan syarat bagi seorang untuk bisa mengambil ibrah dalam Al-Qur'an. Kalau orang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, kisah Al-Quran tidak manfaat apa-apa. Karena puncak daripada pengetahuan itu adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ya, sungguhnya yang hanyalah orang-orang yang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama orang yang memiliki ilmu yang berbuah kepada ketakutan. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, ini yang kita sebut tadi bahwasanya nakal bermakna azab, penghinaan dan juga mengandung pelajaran. Ibrah. Nah, kalau di ayat yang tadi Al-Baqarah tadi apa ayatnya? Wa mau'izatan lil muttaqin. Mau'izah, ibrah itu hal yang serupa, yang sama gitu kan. Yakhsha di sini hanya orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa lah orang yang takut kan. Mau'izatan lil muttaqin. Liman yakhsha. Baik. Ai fima qassa ta'ala min khabari Musa wa Fir'auna la'ibratun ay idhatun liman yakhshallaha wa 'adzabad daril akhirati fayu'min wa yattaqi ay fayazdadu imanan wa taqwa. Yaitu fima qassa, yaitu hal-hal yang apa-apa saja yang telah kami kisahkan kepadamu wahai umat Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala dari penjabaran atau pengisahan khabar Musa dan Firaun. La ibrah, ada pelajaran di situ, yaitu idzah, nasihat liman yakhshallaha, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, wa azabad daril akhirah, dan azab hari akhir, maka dia beriman, fayu'min wa yattaqi, dan berusaha menjauhi. At-taqwa maknanya menjauhi sesuatu yang bisa mencelakai, itu maknanya takwa. Al-muttaqi maknanya orang yang selalu menjauhi hal yang mencelakai dirinya. Jadi at-taqwa maknanya penjagaan terhadap apa-apa yang membahayakan diri di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Takwanya orang lapar apa? Ya makan. Takwa yang paling simpel, yang paling enak ya. Takwanya udah mampu menikah, ya menikah, itu takwa. Takwanya waktu masuk sholat, ya sholat gitu. Jadi takwa melakukan hal-hal yang bisa mencelakai diri, baik perkara dunia dan akhirat. Takwanya COVID, ya penjaga protokol, itu bagian dari takwa. Jadi nggak dipisahkan ya, takwa itu urusan dunia dan akhirat. Kemudian wa yattaqi ay fayazdad iman wa taqwa. Baik. Min hidayatil ayat. Raqam 1, nomor 1, tasliyatud da'i ila Allah Ta'ala wa hamluhu 'ala sabr fi da'watihi hatta yantahi biha ila ghayatiha. Tasliyah maknanya hiburan. Hiburan bagi da'i Ad-da'i ilallah. Da'i ilallah, orang yang menyeru kepada Allah maknanya. Orang menyeru kepada Allah Ta'ala. Dan maksudnya ayat-ayat ini mengandung hiburan bagi orang-orang yang senantiasa menyeru kepada agama Allah. Ya, kita lah umat Islam ini semuanya da'i insyaallah, dengan cara masing-masing. Tasliyatud da'i ila Allah Ta'ala wa hamluhu 'ala sabr, dalamnya dan membawa dia kepada kesabaran. Sabar. Apa hubungannya tasliyah? Dalam dakwah. Hiburannya dari segi apa ini? Kok bisa dikatakan ayat-ayat ini hiburan? Kok disebut ayat hiburan ini? Bahwa yang orang-orang yang bertakwa itu pasti menang gitu, Ustaz. Nah, pasti good ending, happy ending lah. Gitu. Iya. Meskipun kita bukan siapa-siapa ya pada awalnya. Ya siapa sih Musa gitu kan? DPO ya, dikejar-kejar kan? Mantan kriminal dan tanda kutip gitu kan? Ya, anak pungut ya kan?
Ya, tadinya mau dibunuh gitu kan. Nah, kemudian nggak hanya itu, dia juga mulutnya bicaranya cadel. Cadel. Kemudian orang rantau gitu kan, dikasihani, diangkat mantu gitu kan. Cuman karena Allah memberikan ilmu dan hikmah kepada dia dan Allah pilih menjadi nabi, wa anakhtartuka fastami' lima yuha, kata Allah kan. Dan aku telah memilihmu wahai Musa, fastami' lima yuha. Dia mau dengerin. Nah, Nabi Musa ini mau dengerin wahyu, mau belajar dia. Nah, kemudian dia dididik oleh Allah, di training di Al-Muqaddas At-Tuwa ya. Nah, di situ Allah ajarkan dia tauhid dan ibadah, dan Allah suruh dia langsung dakwahnya nggak tanggung-tanggung kepada Fir'aun, penguasa negeri Mesir, ya, Koptik. Nah, kemudian ini menjadi tasliyah bagi Rasulullah SAW khususnya, karena ketika itu Nabi berhadapan kepada, ini surat ini kapan turunnya nih? Sebelum hijrah kan? Iya. Nazi'ah sebelum hijrah. Ketika lagi marak-maraknya penolakan, bullying, pengejaran, pembunuhan orang-orang Islam, Nabi dan Nabi Muhammad SAW, maka turun surat ini menjadi hiburan bagi Nabi SAW bahwasanya wahai Muhammad, kau tidak sendiri gitu. Sudah ada orang-orang sukses sebelum kamu gitu. Yang mereka terkadang dalam beberapa sisi lebih dahsyat daripada apa yang kamu lalui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Musa alaihi salatu wasallam. Dan kisah ini masyhur. Kisah Musa alaihissalam masyhur di kalangan ahlul kitab. Bahkan sampai hari ini orang-orang Kristen, orang Yahudi tahu kan kisah Nabi Musa kan? Moses. Ya kan? Nah, ini masyhur kisahnya. Dan Nabi Muhammad SAW nggak mengerti Taurat dan Injil. Ya kan nggak sampai dengan kepada beliau. Tapi Allah kabarkan melalui Al-Quran. Ya. Bahwasanya orang yang di pihak Allah Subhanahu wa taala meskipun kondisinya seperti itu, pastinya lemah, tidak memiliki kekuasaan, kezaliman di mana-mana, ya, kaumnya juga lemah. Pada akhirnya jika Allah menginginkan, dalam sekejap habis itu rezim Fir'aun. Seolah Allah mau bilang, ya Muhammad, jangan khawatir dengan Arab Quraisy yang membangkang itu. Kalau Allah izinkan, dalam sekian detik sudah habis. Kekuasaan mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun. Nggak ada apa-apanya. Nah, dan kamu lebih mulia daripada Musa alaihissalatu wassalam. Karena kamu lebih mulia. Kalau kita mengikuti jalan orang yang sudah sukses, ya, maksudnya orang yang berhasil, step by stepnya, minimal ada minimal ada perasaan akan sampai ke situ kan? Iya nggak sih? Misalnya kalau yakinnya lebih tinggi, Ustaz. Yakinnya lebih tinggi. Karena jalan yang kita tempuh itu sama gitu. Sama ketika kita naik jalur yang sama, naik pesawat, tujuan kota yang sama, ya kan? Pesawat yang sama, rute yang sama, bahkan pilot yang sama. Kira-kira sampai nggak kita ke tujuan yang sama dengan pendahulu kita? Akan sampai yang sama. Nah, begitu juga, gitu kan? Ketika Allah ceritakan para nabi-nabi dalam Al-Quran, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad SAW mengiringi jalan itu. Dan kita juga mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan sampai ke situ. Gitu. Walaupun kitanya terseok-seok ya. Nah, walaupun kita tertati-tati, tapi masih di jalur yang sama. Dibandingkan kita melesat bukan di jalur yang sama. Nauzubillah min dzalik. Baik, sampai mana tadi? Baru poin 1, Ustaz. Baik. Poin 1. Kemudian isnan isbat munajati Musa li rabbih ta'ala wa annahu kallamahu rabbah kifahan bila wasitatin. Baik. Isbat munajat Musa. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan pengokohan ya. Dalil bahwasanya Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat diserap menjadi kalimat memanjatkan, panjat ya. Memanjatkan doa itu bukan memanjat pohon, bukan. Memanjatkan dari kata munajat. Isbatu munajah dari bahasa Arab. Munajah Musa. Maksudnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam memang betul-betul bermunajat pada Allah secara langsung kan. Kifahan bila wasitah. Mubasyaratan bila wasitah. Secara langsung. Ini keistimewaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, tidak ada nabi di dunia yang mampu bicara langsung dengan Allah
di alam dunia ya, selain Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Luar biasa. Wa annahu kallamahu rabbahu kifahan bila wasitah. Baik, salasah. Taqrir anna la tazkiyata linnafsil basyariyati illa bil Islam ay bil amal bi syara'ihi bi syara'ihi. Baik, takrir penetapan bahwasanya tidak ada penyucian, pembersihan basyariyah kemanusiaan ini, yang manusia ini kotor, harus disucikan keyakinannya, amal perbuatannya, keinginannya, visi dan misi hidupnya kecuali dengan Islam. Ay bil amal bi syara'atih, maksudnya lebih rinci lagi dengan syariatnya. Apa ayatnya? Hallaka ila an tazakka. Jadi kita menawarkan tazkiyatun nafs bagi siapapun. Ya Fir'aun, apalagi kita gitu kan. Untuk membersihkan keyakinan yang keliru, akidah yang keliru, membersihkan pemahaman yang keliru itu dengan ajaran Islam. Halal, haram, mana yang boleh, mana yang tidak, sudah jelas ya dalam Al-Quran, dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Baik. Dan dakwah dimulai dengan itu. Gitu. Dimulai dengan itu. Baik satu kaum atau diri, dimulai dengan perbaikan diri ya. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ketika apa hal yang pertama didakwahi oleh Musa pada Fir'aun itu? Hallaka illa an tazakka. Wahai Fir'aun, adakah dalam dirimu keinginan untuk membersihkan diri? Hallaka raghbah fi tazkiyati an-nafsi. Kata mufassir, apakah memiliki raghbah, keinginan enggak untuk membersihkan diri? Oh, Fir'aunnya enggak mau kan? Baik. Kemudian keempat, la tahsulu al-khasyata minallahi lil 'abd illa ba'da ma'rifatillahi ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak akan sampai kepada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba kecuali setelah ba'da ma'rifati Allah. Ketika sudah mengenal, kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengenal sesuatu, maka kita tidak akan mengetahui nilainya atau mengetahui kedudukannya. Ya. Kenapa orang-orang yang tidak pernah sekolah kurang menghargai doktor, profesor? Karena dia tidak pernah sekolah. Coba dia minimal dia SMP, SMA, paham sedikit mengenai keilmuan, lalu dia bertemu profesor, maka dia akan memahami. Tapi kalau orang yang tidak sama sekali tidak ada basic, biasanya dia tidak akan memahami. Baik, la tahsul al-khasyah minallahi lil 'abd illa ba'da ma'rifatillahi ta'ala. Dan takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk, kita menjauh agar terhindar dari kemudaratannya, bahayanya. Takut dengan anjing, ya lari dari anjing. Takut dari apa? Dari apa misalnya hewan-hewan buas, maka kita lari dari situ. Tapi takut kepada Allah, lari dari Allah? Tidak. Tapi justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang tempat yang bisa kita mengadu selain pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lari dari anjing karena kita berkeyakinan bahwasanya jarak yang jauh melindungi. Ya enggak? Ya. Nah, coba kalau nggak percaya coba iseng lempar anjing gila besok. Lempar, pasti kita lari. Kenapa kita lari? Karena berkeyakinan bahwasanya tempat kita lari itu akan menyelamatkan kita dari bahaya anjing tersebut. Pagar yang 2 meter, 3 meter tadinya nggak kelompat, bisa lompat itu. Kenapa? Keyakinan di balik pagar itu akan melindungi. Nah, kalau bagaimana orang berlari daripada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah SWT bersamamu dimanapun kamu berada. Melari kemana? Fa aina tazhabun, kata Allah.
Mau lari kemana kamu wahai hamba-hambaku? Lari ke sini, semua dimensi, semua ruang, semua hal yang ada di dunia ini, bahkan diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik lari daripada Allah itu kembali kepada Allah. Baik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini Quran ya. Dan tidak ada yang takut pada Allah melalui hamba-hambanya yang al-ulama. Al-ulama jamak dari alim. Ya. Alim orang yang berilmu, jamaknya al-ulama. Kalau ini jamak taksir ya. Sebenarnya alim jamaknya itu alimun ya enggak? Ya. Fi alimun itu maknanya umum, orang yang mengetahui. Tapi kalau ulama menjadi istilah, artinya orang yang mengetahui dalam hal ma'rifatullah. Jadi ulama itu adalah orang yang mengetahui ilmu Allah sehingga dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wujud al-mu'jizat la yalzam al-iman faqad ra'a fir'auna a'zamul ayat kal 'asa wal yadda wa ma amana. Bahwasanya wujudnya mukjizat, adanya mukjizat-mukjizat tersebut yang ditampilkan oleh para nabi dan rasul tidaklah melazimkan iman. La yazam al-iman. Tidaklah mutlak bisa menyebabkan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan seorang mau beriman itu ialah hatinya, yang pilihan dia. Nah, kalau hatinya tidak mengakui, tidak istislam, tidak berserah diri, tidak mengakui, maka dia tidak akan beriman walaupun hebat mukjizat di depan matanya. Ini bahaya nih. Makanya ketika umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam anzil ilainal ma'idah minas sama ya. Ya wahai Isa alaihissalam, wahai nabi kami, mintalah kepada Tuhan untuk menurunkan makanan dari langit. Nah, maka Nabi Isa alaihissalam takut. Kalau diturunkan kalian tidak istiqomah setelah itu, maka Allah akan mengazab kalian 2 kali lipat dari umat yang lain. Karena konsekuensinya kalau ada mukjizat kita tidak beriman, itu berat. Nah, ini yang dialami oleh Fir'aun. Kurang apa mukjizat yang Allah berikan kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya, seperti tangan yang bersinar, ular yang menjadi tongkat yang menjadi ular, ular yang menjadi tongkat lagi gitu kan. Kemudian laut terbelah dan banyak sekali fenomena yang di luar nalar yang dialami oleh Fir'aun dan tentaranya. Ada 9 kejadian itu kan. Dan itu tidak membuat Fir'aun sadar gitu. Nah, sementara orang yang mengilmui bidang tersebut seperti ahli penyihir beneran gitu kan, yang memang ahli di situ, mereka lah yang mendapatkan hidayah dengan jalur itu. Nah, jadi yang didakwahi adalah Fir'aun, yang dapat hidayah malah tukang sihir. Nah, itulah kadang-kadang hidayah ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki dan tidak memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Maknanya menurut pengetahuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tahu mana orang yang berhak atau orang yang sungguh-sungguh dalam mencari hidayah, dan Allah mengetahui orang-orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya dan Allah enggak kasih hidayah. Secara zahir kita mungkin ini orangnya kok baik, rajin amal sedekah, tapi kok enggak masuk Islam gitu. Tapi orang kok preman, tapi kok Muslim ya gitu. Sehingga kita lihat non-Muslim yang baik tadi itu lebih mulia dibandingkan orang preman tapi dia Muslim. Begitu tuh. Akidah itu lebih mulia dari apapun gitu. Kita nggak bisa menilai orang secara tampilan, karena Allah paling tahu apa
Mafis sudur, ya, apa yang dalam diri. Allah SWT kalau sudah menyukai seorang hamba amalan hatinya, maka Allah SWT akan memberikan hidayah itu. Baik, mana dia? A'zamul ayat. Ya. Ke-6 lagi ya. At-tandid wal wa'id asyadid liman yadda'i ar-rububiyyata wal uluhiyyata wa ya'murun nasa bi ibadati. Ayat-ayat di atas itu juga bermakna tandid atau wa'id, ancaman yang keras bagi orang yang mengaku-ngaku. Yadda'i maknanya mengklaim, mengaku-ngaku ar-rububiyyah, memiliki sifat ketuhanan, wal uluhiyah yang lantas wajib disembah. Sifat rububiyah maknanya sifat ketuhanan yang menciptakan, yang mengkreasi, yang menjaga, yang memberi rizki, yang memelihara, itu sifat-sifat rububiyah. Al-uluhiyah sifat-sifat yang berkaitan dengan ibadah. Sebagian ulama membaginya seperti itu. Artinya ancaman yang sangat keras bagi yang mensyarikatkan Allah dengan siapapun, dengan apapun, apalagi ngaku sebagai syarikatnya Allah. Waduh. Faya murunah, bahkan mengajak orang untuk menyembahnya. Faya murunasa bi ibadatihi. Ya. Lanjut apa udah nih? Moderator. Lanjut apa udah? Moderator sih kan nanti. Nanggung, tapi kalau lanjut nanggung ya. Cuma 3 ya. Lanjut nanggung. Sekarang 7 menitan lagi. Bagian ketiga. Lanjut ya. Antum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fatawwaha wa antasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Nah, ini nih metodenya salah Firaun tadi itu. Di situ kan huruf istifham. Apakah antum? Nah, tadi kan cerita Musa dan Firaun, kok Allah nembak kamu sih gitu kan? Iya nggak sih? Ini yang disebut dengan gaya bahasa al-iltifat. Iltifat itu maksudnya pengalihan. Kan tadi gaya pengisahan kan sama Firaun. Terus dia jamak lagi, antum karena anta ya Muhammad. Tapi banyak kalian. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Padahal kan ini kan cerita, ini itu kan teguran sebetulnya. Apakah Anda atau kamu atau kalian lebih berat dalam penciptaannya sebagai manusia nih, lebih berat penciptaan daripada langit yang Allah bangun dia, banaha yang Allah cipta, Allah bangun dia, Allah create, Allah design. Apakah kamu dalam hal penciptaan wahai manusia lebih berat daripada langit yang Allah bangun tersebut? Nah, seharusnya kan ini citanya kepada siapa ini? Penegurannya kepada siapa ini? Firaun. Firaun. Ya. Firaun kan yang ngaku tadi kan? Ana rabbukumul a'la. Dia ngaku lebih tinggi. Oh, dia aja di bawah langit. Jadi penilaiannya itu nggak masuk gitu. Mau mengukur laut pakai ukuran gayung gitu. Ya ukur nggak? Ya capek duluan, udah mampus juga belum selesai itu. Jadi lucu. Jadi wahai Fir'aun, ya, kamu ngaku al-a'la. Apa itu al-a'la? Maha tinggi. Yang paling tinggi. Al-a'la itu isim tafdil. Yang paling tinggi. Sedangkan dia di bawah kolong langit. Paling berapa sih tinggi Fir'aun itu? 2 meter ada nggak? Dari satu sekian banyak variabel
variabel fisik aja dia nggak bisa gitu. Udah nggak menyentuh sama sekali di bawah kolong-kolong langit lah gitu. Sedangkan dibandingkan langit yang ada di atas dia nggak ada apa-apa yang seperti setetes air di lautan yang luas. Langit ini belum selesai eksplorasinya ini. Baru terdeteksi 6 miliar galaksi. Baru kelihatan 6.000 bintang. Belum selesai. Belum seperti tidak ada batasnya gitu langit Allah Subhanahu wa taala. Firaun ngaku aku Tuhan, kan lucu gitu ya. Ya enggak? Ada yang relate enggak sih? Jadi Allah tuh ngelempar dia tuh ke langit gitu. Ngomper dia tuh langsung kelempar gitu. Kayak anak kecil mengajak berantem The Rock lah. Saya tahu The Rock enggak? Dwayne Johnson. Dibandingkan dia sama anak kecil yang tadi yang pengen berantem itu yang kebanting gitu. Dari segi ukuran badannya. Ini Allah ngebantingnya Fir'aun itu dengan langit. Ya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Banaha. Atau juga antum maknanya sini teguran juga kepada secara kontekstual ayat turun, yaitu kepada Kafir Kafir Quraisy. Pak Quraisy. Kafir Quraisy, bukan Pak Quraisy. Kafir Quraisy. Antum ya kafir Quraisy. Ya, kufar Quraisy, apakah kalian wahai orang kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW asyaddu khalqan, lebih susah dalam penciptaan dibandingkan langit, banaha, ya, sehingga kamu tidak, ini jelaskan oleh para mufassir ya, Anda mengutip pendapat mufassir, sehingga kamu mengingkari adanya hari kebangkitan, itu intinya gitu. Allah tuh easy, sangat mudah untuk menciptakan kamu dan mematikan kamu dan mengembalikan kamu dalam keadaan hidup lagi, gitu maknanya. Sedangkan langit yang gede yang luar biasa ini aja proyeknya selesai gitu kan, apalagi cuman kamu gitu. Nah, ibaratnya orang yang sudah berhasil bangun kota disuruh cuman bikin satu rumah, ya arsitek yang bikin satu kota nih, panologi semua dia bikin sama dia, disuruh bikin satu rumah, ya satu pondok kecil gitu. Selesai. Walillahi masalul a'la. Sebenarnya bagi Allah tidak bisa dibanding-bandingkan seperti itu gitu. Tapi ini hanya penggambaran gitu. Baik. Allah sering sekali dalam Quran mendatangkan langitnya enggak? Iya. Langit ini, langit itu dalam Quran kan? Karena langit ini makhluk Allah yang luar biasa gitu kan. Nah, dimanapun kita masih dunia ini pasti di bawah langit. Bisa nggak kita nggak di bawah langit? Ada nggak di sini yang bisa nggak di bawah langit? Ada saat ke Mars, Mars itu masih di langit. Apa ayo? Dan langit itu menampung matahari. Matahari itu energinya berapa? Suhu luarnya 20.000 derajat Celcius. 20 juta apa 20.000? 20.000-an ya? Derajat Celcius. Energi besar-besar ya. Susah lah bayangin sendiri ya. Gimana penciptaan langit dan apa yang di dalamnya. Nah, antum asyaddu khalqan amis sama. Dan ayat ini kalau bilang antum Allah kepada dalam Al-Quran, ya jangan lempar ke orang Fir'aun doang gitu. Nah, ini ayat kepada Fir'aun nih. Dasar emang dia itu kepada kafir Quraisy. Cuman rasakan ke kitanya gitu. Antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. Wahai diriku, ya, apakah kamu merasa penciptaan kamu itu jauh lebih sulit daripada makhluk-makhluk Allah yang lain seperti langit gitu kan? Yang Allah bangun, banaha. Bana ya beni artinya membangun kan. Tukang bangunan, bana. Nah, jadi teliti dalam diri kita apakah masih punya sifat-sifat Fir'aun atau sifat-sifat orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW yang merasa diri kita tidak akan dibangkitkan, ya, dan itu kadang tercermin dari amalan kita kadang. Ya, kayaknya nggak dibangkitkan deh gitu. Nah, kan, berarti masih ada sifat-sifat Fir'auniyah dalam diri kita, sifat-sifat Fir'auniyah. Ya, 9.30. On time. Oke. Baik Ustaz, terima kasih. Untuk para jemaah mungkin ada waktu sekitar sampai 21.35 untuk
untuk ada yang mau didiskusikan atau yang bertanya silakan. Syekh Iwan, Syekh Didi atau Syekh Nanda, silakan. Saya Didi nih, dari wajahnya pengen bertanya sepertinya. Enggak. Artinya penuh pertanyaan. Atau saya Nanda. Wajahnya penuh, Bertanya. wajahnya penuh pertanyaan. Oh, enggak. Tafadhol, diskusi aja diskusi. Ada yang tahu silakan jawab. Tadi sebenarnya sempat terpikir mau nanya, cuman kau lupain. Kirain mau nanya beneran, bisa aja. Nggak, tadi Ustaz, kalau nggak salah ada istilah yang apa? Sebenarnya keinginan itu dalam bahasa Arab ya. Kenapa? Saya cuma pengen nanya kenapa di situ pakai bahasanya bukan bahasa niat tapi bahasa yang tadi Ustaz sebutkan itu. Allaka ila anta zakka. Maksudnya gitu. Kenapa? Saya lupa tadi istilah Ustaz, bukan itu bahasa Arabnya gitu. Cuman kenapa makanya itu bukan niat gitu. Kan yang kita kenal kan niat gitu ya. Keinginan orang atau keinginan kaum itu. Gitu. Raghbah. Raghbah. Kenapa pilih bahasanya raghbah, Ustaz? Raghbah itu bukan bahasa Al-Quran. Raghbah itu pemilihan diksi para mufassir. Bisa juga kita ganti halaka niyah. Sama ya Ustaz, kalau Ila kita lihat. tazkiyatin nafs, boleh saja. Itu kan bahasa penafsiran para ulama saja. Halaka Dari segi arti nggak ada kamu memiliki ila anta zakka sehingga kamu mau untuk membersihkan diri gitu maksudnya. Di situ ditakdirkan maknanya, diperkirakan maknanya halaka raqbah. Boleh yang lain. Halaka azmun. Apakah kamu memiliki azam, tekad? Sama ya Ustaz ya. Sama saja. Itu hanya bahasa mufassir, bukan bahasa Al-Quran. Qurannya itu aja. Halaka ila an zakka. Kenapa ada dipilihnya kata itu gitu, bukan niat, bukan azam. Jaki. Itu aja pertanyaannya. Oh, itu aja. Oke, terima kasih. Saya Iwan. Kira-kira kalau kita nanti kajiannya tetap pada tarawih begini, jamaah yang lain gimana? Ada keberatan nggak? Enggak pasti. Syekh Khalid nggak datang nih. Udah 2 kali. Syekh Khalid lagi ada urusan sis.